Kita sudah 50 hari di rumah aja. Oke, Papa itu standby aja deh. Ya, saya lagi dibantu untuk double check untuk connection. Just in case kalau sampai connectionnya mati nanti. Halo Ibu Olivia, waduh banyak senior saya, banyak panutan saya join in. Shalom Ibu Olivia, shalom juga buat semuanya. Shalom Bu Manik, ibu-ibu yang luar biasa. Pagi-pagi pasti sudah banyak aktivitas sejak doa fajar, persiapan di rumah, lalu sambung untuk ibadah bersama ya. Izin saya sebelum mulai jam 10, tinggal 1 menit lagi, oke? Kelihatan nggak slide saya? Morning Ibu Olivia, kelihatan nggak slide-nya? Saya berusaha untuk menggunakan alat bantu visual supaya ibu-ibu juga bisa mencatat. Kalau misalnya kelihatan yang di bawah, silahkan di sebelah sini. Semoga membantu kita ya, sama-sama ya. Sifatnya hanya alat bantu. Shalom. Kelihatan banget, puji Tuhan. Ibu Vin, thank you ya. Kemarin sudah berkoordinasi bantu juga. Oke, tadi sempat pause for the poor connection. Well, sometimes kalau dia agak pause, saya juga akan berhenti bicara, lalu lanjutkan kembali setelah dia reconnect. Jadi Bapak Ibu yang, Bapak juga ya, karena tadi saya lihat ada Bapak juga join. Ibu-ibu, oke, ibu-ibu yang tiba-tiba sayanya freeze, itu di saya sih tertulisnya poor connection and reconnect, pause gitu sebentar. Jadi nggak apa-apa ya, kita berdoa jaringannya baik, tapi dari apa yang ada kita tetap memuji Tuhan. Oke, sudah jam 10 kita mulai on time ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu banyak senior saya, banyak panutan saya. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Kita mau sama-sama beribadah. So, saya duduknya agak tinggi hari ini karena saya mengambil setengah dari tampilan itu untuk. Oke, saya duduk agak tinggi karena saya mengambil setengah dari tampilan untuk slide. Karena IG story ini live itu cuma bisa durasinya 1 jam maksimal, jadi kita upayakan selama 1 jam kita selesai beribadah. Dan kalau ada pause, reconnect, ditunggu sebentar, kecuali kalau lebih dari 1 menit saya akan ulang lagi koneksinya. Nah, saya menyediakan alat bantu visual berupa slide yang nanti akan saya sampaikan selama firman Tuhan berlangsung. Anda nggak usah khawatir kalau nggak kelihatan atau numpuk chat, karena setelah ini akan saya share di dalam IG story untuk setiap slide-nya. Jadi Anda bisa screenshot untuk simpan. Jadi karena sifatnya alat bantu, dia bukan yang utama. Lalu kemudian PDF filenya akan saya kirimkan melalui Ibu Kalista ya. Nanti Ibu Kalista jam 11 akan posting untuk seluruh slide yang saya tampilkan. Oke? Kita tundukkan kepala. Hari ini saya dibantu sama anak saya, Melisa, karena tadinya kita mau berdua tandem dengan Ibu Lina. Tapi kemarin kita sudah coba, ternyata kalau tandem mungkin kurang bagus ya signalnya, dan saya diizinkan menggunakan IG dari WOGB Intercon untuk hari ini, jadi modelnya single fighter nih ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama memuji Tuhan dari apa adanya, memuji Tuhan dari apa yang kita sama-sama bisa. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu yang berbeda. Setelah selesai dari IG live ini, nanti saya akan save, masukkan ke story, supaya Anda yang hari ini mungkin terpaksa harus masih bekerja, Anda dapat mengikutinya selama 24 jam ke depan. Kita sama-sama tundukkan kepala ya. Bapak dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini di tengah kami masa karantina, kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa menyembah Tuhan. Walaupun kami berbeda jarak, kami berbeda ruang, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan melihat kerinduan hati kami yang paling dalam. Aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami para wanita-wanita Allah masih bisa berkumpul baik secara online, kami mengakui keterbatasan kami Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tidak terbatas, hanya Tuhan yang menolong kami. Oleh sebab itu kami mau naikkan pujian penyembahan kami sebelum kami dengar firman-Mu.
Kami mau angkat tangan kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Walaupun kami masing-masing di rumah, tapi kami mau serukan syukur, kami serukan doa kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami, berikan kami kecerdasan spiritual. Supaya lewat apa yang terbatas ini kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Di masa-masa pandemik ini, di masa kami karantina Tuhan, kami mau membangun mesbah. Karena kami tahu dengan kami membangun mesbah itu akan menghentikan wabah. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulut kami berkuasa. Kami mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhenti penyebarannya baik di Indonesia maupun di dunia. Lalu berdoa Tuhan, lewat masa pandemik ini kami jadi orang-orang yang lebih baik. Kami jadi orang-orang yang lebih benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami lakukan sela, Tuhan izinkan kami untuk diam, duduk dengan tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Nah, kalau kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya, saya bantu untuk di screen. Kalau ada yang bisa, yuk kita sama-sama nyanyikan. Saya akan beberapa kali sentuh untuk screennya supaya lebih fokus. Mari kita angkat pujian ini dan katakan sama-sama, kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku
kecemasan kami saat ini. Kami siap untuk dengar isi hati-Mu Tuhan. Didik kami, tuntun kami, dan ajar kami Tuhan. Sehingga di masa-masa ini kami semakin kuat, kami semakin benar, kami semakin layak di hadapan. Tolong Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas ini, tolong jaringan yang kami pergunakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Bentar ya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Seneng banget bisa kembali ada. Maaf, saya kalau dalam hadirat Tuhan tuh cengengnya luar biasa. Lisa, thank you so much. Cengengnya luar biasa karena gak kuat memang. Banyak orang berkata, kok kuat banget sih? No, karena saya banyak menangis, saya beroleh kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah join, saya mau katakan wanita yang menangis itu bukan wanita yang lemah, tapi wanita yang sudah kelamaan kuat. So hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Seperti judulnya, hari ini kita sama-sama punya hal yang tidak mungkin hanya dimiliki oleh satu manusia. Hari ini kita sama-sama belajar, dan pada saat nanti sebentar waktu kita belajar ternyata ada technical glitch. Tadi saya sudah sampaikan di awal, tapi bagi Anda yang baru join, jika ada technical glitch yang somehow menyebabkan saya pause atau saya freeze, itu biasanya di saya ada tulisan poor connection and reconnecting. Jadi saya akan stop dulu, dan alat bantu slide ini menolong untuk saya bisa kembali ke fase sebelumnya. Setelah selesai jam 11 tepat nanti dibantu Ibu Kalista akan sharing seluruh slide saya di dalam IG live-nya WOIGP Intercon. So hari ini kita belajar ya. Kalau Anda lihat saya ada tulis di situ, hidup adalah kumpulan pilihan yang kita buat. Yes. Kita tidak bisa mengontrol situasi yang ada karena itu kedaulatannya Tuhan. And God is in control. Di hari-hari ini kita belajar, yang bisa kita kontrol adalah apakah kita lewat kejadian ini lebih banyak berseteru atau lebih banyak berseru kepada Tuhan. Saya berdoa seharusnya di masa pandemik ini kita lebih banyak berseru. Kemarin pada saat saya sampaikan di dalam video singkat, jika kita banyak berseru kepada Tuhan, kita banyak membangun mesbah, maka itu akan menghentikan wabah. Tidak ada jalan lain selain kita berharap kepada Tuhan, karena ini semua di luar kontrolnya manusia. Maka saya buatkan slide buat ibu-ibu ya, ibu-ibu yang luar biasa. Saya buatkan slide, di situ ada 2 panah ya. Panahnya itu berlawanan sebetulnya, tapi menjadi satu buah kesatuan. Karena dalam kata berseru dan dalam kata berseteru itu hanya beda te saja. Jadi kata-katanya mirip, tetapi sebetulnya untuk arti dia sangat bertolak belakang. Nah, kita akan belajar ini. Nah, ini adalah pilihan yang harus kita buat. Gampang kok, pilihnya cuma 2. Mau berseru atau berseteru di dalam kesesakan. Nah, kalau situasi kesesakannya memang kita sudah ada semua dan punya. Bapak Ibu, kenapa sih saya katakan ini unavoidable kesesakan ini? Karena tidak ada satu manusia pun, satu negara pun yang siap dengan pandemik COVID-19 ini. Setahu saya, setiap perusahaan, saya pun secara pribadi membuat planning 2020, ibu-ibu ya. Di bulan Oktober, November adalah planning time. 2019 lalu saya sudah buat apa yang harus dilakukan di kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat. Apa sih pencapaian yang diharapkan? Tapi di dalam seluruh planning yang saya buat di 2019 lalu, tidak ada satupun yang di dalamnya saya masukkan. Tidak ada satupun yang saya masukkan di dalam jadwalnya karantina. Nggak ada. Hari ini bagi saya tepat 50 hari. Saya isolasi di rumah, self quarantine ya. Di dalam masa kita semua di atas anjuran pemerintah untuk kita lakukan physical distancing. Hari ini adalah hari ke-50. Karena peraturan pemerintah pertama kali dikeluarkan 15 Maret malam, 16 pagi itu sudah mulai diberlakukan, dan sejak saat itu kami sekeluarga melakukan untuk karantina, dan ini adalah hari ke-50. Nah, seandainya saya tahu ini akan terjadi, pasti saya punya preventionnya. Seandainya negara ada yang tahu bahwa pandemik ini terjadi, pasti ada preventionnya. Tapi seizin Tuhan, atas kedaulatannya Tuhan, kita itu sedang diajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan.
Ibu-ibu, jangan sedih, jangan merasa bahwa kok Tuhan nggak ada ya. Nanti satu ketika saya mau sharing, banyak orang bertanya di mana Tuhan. Ibu-ibu, ada hal yang kita nggak harus tahu mengapa. Ada hal yang memang hanya kedaulatannya Tuhan saja. Nah, kenapa sih kita ada di dalam kesesakan? Kalau dilihat di sini ya, saya taruh tunjuk saya masa kesesakan. Kan kalau berseru atau berseteru kan hanya pilihan. Tetapi kalau kesesakan kan memang situasi yang unavoidable, yang memang nggak bisa dipungkiri, semua merasakan. Tinggal masalahnya ngaku atau enggak gitu aja ya. Kenapa sih kita ada dalam kesesakan? Karena otak kita, pusat syaraf kita selalu berada dalam keadaan siaga. Kalau selalu berada dalam keadaan siaga, ada satu syaraf jaringan di otak manusia, tepatnya di tengah, sebesar biji almond, namanya amigdala. Ya, saya berikan gambar di sana supaya kita ngerti bahwa yang namanya sesak, yang namanya takut itu wajar dan itu manusiawi. Jangan tidak diakui, jangan didinai. Kita harus akui, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Baru setelah kita mengaku, kita minta kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan deny, harus akui itu. Harus akui Anda dan saya butuh Tuhan. Nah, amigdala, pusat jaringan di otak manusia tersebut, amigdala itu punya dua fungsi, ibu-ibu. Fungsi yang pertama, dia adalah pengendali persepsi emosi. Jadi dalamnya tuh dia pengendali rasa marah, takut, sedih, itu ada di amigdala kita. Yang kedua adalah dia membantu menyimpan kenangan peristiwa, dia membantu menyimpan memori. Sehingga orang tersebut bisa lebih awas gitu dalam menghadapi situasi yang sama di masa mendatang. Bayangkan kalau kita selalu menonton atau mendengar berita tentang COVID-19, automatically otak kita waspada. Automatically amigdala kita dalam posisi siaga. Dan kalau amigdala kita terus-menerus di dalam posisi yang siaga, pasti dia akan lelah. Nah, kalau dia akan lelah, apa yang terjadi? Di dalam slide saya yang ketiga, ya, saya selalu touch screen-nya supaya dia terfokus ya. Di dalam slide saya yang ketiga, amigdala yang selalu siaga terus-menerus itu melelahkan. Dan waktu itu melelahkan, itu menimbulkan kesesakan bagi kita. Nah, bayangkan di situ saya tulis ya, tidak ada satu orang atau satu negara pun yang siap di awal dan tahu kapan ini berakhir. Ibu-ibu, kita berdoa, tidak pernah putusnya. Iman pengharapan kita tidak pernah putusnya. Tapi kapan dia selesai, tidak ada satu manusia pun yang dapat berkata hari keberapa, tanggal dan jam berapa ini berhenti. Kita hanya bisa berharap. Yes, I know, banyak sekali prediksi yang mengatakan oke, di Amerika atau di Asia berhentinya kapan. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani berkata di tanggal berapa dia berhenti. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, karena semuanya kembali kedaulatannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, we have to admit that we are not ready for this COVID-19. Untuk saya, kita harus ngaku bahwa Tuhan, saya tuh nggak siap loh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi ini adalah statement yang penting. Tapi kapanpun Tuhan datang, aku siap. Gitu yang lebih penting. Ulang ya. Kita boleh nggak siap waktu pandemi COVID-19 ini datang. Karena memang nggak ada yang tahu. Tapi seharusnya kita bicara sama Tuhan. Tuhan, kapanpun Engkau datang, aku siap. Supaya kita sama-sama mempersiapkan diri jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, saya kasih lihat sama ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya kita terus-menerus dalam posisi siaga, hasilnya apa sih? Badan ini, otak ini overuse. Dia posisi siaga terus-menerus menyebabkan timbullah panic attack. Nah, kalau timbul panic attack, itulah yang menyebabkan kesesakan secara fisik dan emosi bagi kita. Jadi supaya kita tahu dulu. Karena kalau kita bilang berseru atau berseteru di dalam kesesakan, banyak orang yang deny, oh saya enggak kok. No, semua orang pasti ngalamin. Cuman dia ngaku atau enggak, itu aja ya. Nah, panic attack itu apa sih? Saya keluarkan di dalam slide saya ya. Panic attack itu bentuknya tuh seperti ini. Bayangkan, ini adalah sign atau tanda dari panic attack ya. Satu di sebelah kiri Anda ya, atas atau apa sih, saya kiri apa kanan karena saya lagi lakukan mirroring ini ya.
satu nausea. Jadi Anda tuh berasanya pilek aja, padahal Anda nggak sedang flu. Ini karena panic attack, overuse amigdala Anda dalam keadaan siaga terus-menerus. Yang kedua, ini jantung itu rasanya berdebar lebih cepat, ya, kayaknya deg-degan terus gitu, sakit di dada. Lalu yang ketiga, rasanya tuh kayaknya nafasnya pendek-pendek. Jadi di situ ditulis hyperventilation. Bayangkan Anda rasanya engap, Anda rasanya sesak napas. Dari 3 itu saja deh ibu-ibu, pilek, jantungnya berdebar-debar, jadi kayaknya napasnya pendek-pendek, lalu kemudian sesak. Bukankah itu simptom yang sangat mirip dengan COVID-19? Tapi Anda tidak terkena virusnya. Anda hanya terkena panic attack di dalam kesesakan karena terus-menerus terupdate dengan berita COVID. Hari ini saya mau tantang Anda dan bertanya, berapa banyak sih Anda terupdate dengan berita COVID berbanding dengan terupdate dengan firman Tuhan? Jika Anda banyak membaca firman Tuhan, saya percaya Anda dikuatkan. Tapi jika Anda membaca lebih banyak berita COVID daripada firman Tuhan, no wonder amigdala Anda overuse. Mari kita lihat lagi. Apalagi sih sign of panic attack? Keringat dingin. Jadi namanya tuh hot flashes atau chill. Di dalam keringat dingin, chill or hot flashes itu rasanya dalam waktu yang dekat Anda kedinginan. Dalam waktu yang dekat Anda kepanasan. Jadi Anda keringat dingin, itu panic attack. Lalu kemudian rasanya ngucur keringatnya padahal nggak sedang olahraga gitu ya. Lalu ada rasa trembling, kayaknya gemeter semua satu badan, sama seperti orang tidak makan sama sekali, rasanya gemeter, keringat dingin. Lalu di bawah itu numbness ini yang parah, rasanya kebas. Kalau numbness tuh kayaknya mati rasa, kok kayaknya kebas ya, kok kayaknya nggak berasa sama sekali ya. Lalu kemudian di bawah sudah mulai ada dizziness, cenderungnya ke arah vertigo, rasanya pusing luar biasa. Nah kalau panic attack ini benar-benar menyerang kehidupan kita karena kita sesak, itu salahnya di tangan kita. Karena kita terlalu terupdate dengan berita-berita yang menyebabkan amigdala kita menjadi selalu dalam posisi siaga. Nah kalau sudah begini, saya masukkan di slide saya agak kecil ya, karena tadi sudah ada dalam paparan besarnya. Kalau sudah begini, hidup adalah pilihan. Apakah kita mau ya, sama-sama kalau mau dibuka silakan dan diberi tanda. Mazmur 107 yang saya baca itu judulnya adalah dengan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Di dalam masa kesesakan, kalau kita hadir bersama-sama untuk berseru kepada Tuhan, saya percaya itu menjadi pertolongan yang paling utama. Kalau saya buka di dalam slide saya berikutnya di Mazmur 107, saya menemukan 4 kali ayat yang mengulang kata, kalimat, titik koma, tanda petik yang sama. Saya jarang sekali menemukan di dalam devotion saya membaca firman Tuhan dalam satu pasal itu mengulang 4 kali dalam satu buah pasal yang sebentar-sebentar diulang lagi, kecuali ucapan berbahagia ya. Ucapan berbahagia itu pun berbeda, ada bedanya gitu belakangnya. Tapi yang benar-benar sama persis itu saya temukan di Mazmur 107 ayatnya yang ke-6, 13, 19 dan 28 sama aja ya. Setiap katanya itu sama dan di situ ada tertulis, mari kita baca sama-sama karena firman timbul dari pendengaran. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi nih ibu-ibu, kalau Anda ada di dalam panic attack, di dalam kesesakan, tidak ada jalan lain selain berseru-seru kepada Tuhan. 2 kali pengulangan ya, berseru-seru kepada Tuhan. Maka kita akan dilepaskan dari kecemasan kita. Imun sistem itu harus dijaga supaya kita tetap sehat. Tapi lebih penting lagi kita menjaga iman sistem kita. Bedanya hanya satu huruf, imun dan iman. Kalau kita jaga iman sistem kita, kita akan terlepas dari kecemasan. Kalau kita terlepas dari kecemasan, kita semakin percaya sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Ibu-ibu mesti tahu semua yang terjadi di dunia itu sifatnya sementara, nggak ada yang kekal. Kekekalan itu adanya di surga. Karena kekekalan adanya di surga, maka selama kita hidup di dunia harusnya kita berubah ke arah lebih baik.
Karena COVID-19, pandemik ini terjadinya di dunia, maka dengar dengan baik. COVID-19 sifatnya sementara. Pandemik sifatnya sementara. Jangan mengambil keputusan permanen atas kejadian yang sifatnya sementara. Jangan berseteru dan mengambil keputusan permanen di saat kejadian sesak ini sifatnya sementara. Saya sekarang mau interaksi dulu ya, jadi aktif di dalam chatnya, oke? Ya, saya mau kita sama-sama jawab pertanyaan ini melalui ketikan ya. Jadi di dalam live chatnya, saya harapkan semua bisa menjawab dengan aktif dan dengan jujur, itu yang paling penting. Jadi waktu saya berikan pertanyaan ini, jawabnya tuh jangan gini, yang kelihatannya bagus, yang saya harapkan, itu saya nggak perlu jawabannya. Saya hanya perlu kejujuran. Kenapa? Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, saya buka ya. Oke, dalam masa 7 minggu, 50 hari deh ya. Udah berapa kali sih dalam masa 7 minggu Anda di rumah saja? Sudah berapa kali sih Anda berseteru dengan orang-orang yang di rumah? A, nggak pernah. B, ya antara 3 sampai 5 kali lah. C, enggak kok, cuman 1 sampai 2 kali aja. Atau D, di atas 5 kali. Coba saya mau lihat chatnya. Saya mau lihat jawabannya dengan jujur. Berapa kali sudah selama masa pandemik 7 minggu alias 50 hari ya. Kalau saya bilangnya 50 hari aja deh ya. Dalam 50 hari ini, coba ibu-ibu jujur, saya lagi baca chatnya ya. Semasa Anda di rumah saja, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Gak pernah sama sekali, itu yang A. Ada juga yang gak pernah rupanya ya. Yang B, itu 3-5 kali sih saya ribut. Mau sama pasangan, mau sama anak, mau sama pembantu rumah tangga. Pokoknya ada aja deh berseterunya. Atau C, saya jawab yang C ya. Saya sama Franz 2 kali. 2 kali berseteru ya. Atau D, aduh saya udah di atas 5 kali sampai gak bisa ngitung gitu ya. Good, terima kasih buat kejujurannya. Ada yang jawabnya D gitu ya. D-nya panjang gitu ya. Jadi wajar. Saya kasih tahu ini manusiawi. Bayangkan dalam ruang gerak yang begitu terbatas, di dalam kesesakan, Anda semakin sering terupdate dengan berita COVID. Amigdala Anda overuse. Amigdala Anda dalam posisi siaga. Mulai ada rasa khawatir, normal. Bayangkan, bingung mau respon gimana, akhirnya berseteru dengan orang-orang yang di rumah. Oke? Tahan dulu, sekarang tetap di dalam jawaban Anda ya. Anda sudah punya nih jawabannya 4 macam kan? A, B, C, atau D. Maaf ya yang ini pakai koyo ya. A, B, C, atau D ya. Tahan jawaban Anda, ingat-ingat jawaban Anda. Sekarang Anda harus menjawab lagi secara aktif ya. Kalau tadi ada yang 3-5 kali, ada yang 1-2, ada yang di atas 5, pertanyaan saya, jika Anda merenungkan kembali nih, apakah ada salah satu atau lebih dari alasan inti? Ibu-ibu dengar, ini alasan inti ya. Bukan masalah salah narok piring, itu bukan alasan inti. Bukan masalah tidur ngadep kanan, itu bukan masalah inti. Masalah intinya adalah apa sih penyebab perseteruan ini terjadi? 1, saya nggak pakai ABC supaya nggak bingung. 1, rasanya nggak ada perhatian deh ke saya. Rasanya kurang perhatian loh ke saya, gitu ya. Atau yang kedua, rasanya diberlakukan dengan tidak baik. Saya tanya baik-baik, jawabnya ngegas. Saya dibentak, kok kayaknya kasar sih sama saya. Jadi nyaring gitu suaranya. Begitu dia nyaring, ngegas, rasanya jadi memicu emosi, pengen bales ngegas. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, rasanya opini kita tuh nggak sejalan. Dan waktu opini kita nggak sejalan, rasanya opini dia tuh dipaksakan untuk saya setuju. Ayo, 1, 2, 3, saya tunggu ya. Hey, good. Saya mau tahu nih alasan intinya apa. Kalau masalah berapa kali tadi kita sudah jawab ABCD. Sekarang jawaban yang kedua ya. Yang kedua adalah 1, 2, 3 jawabannya. Jadi nggak ada ABCD lagi. Oke, saya mau lihat banyak yang nomor 2 ya. Lagi ngomong bye-bye, tahu-tahu dibentak. Aduh, sakit hati luar biasa. Karena wanita itu kan makhluk halus ya.
Wanita itu makhluk yang halus, bukan makhluk halus ya. Jadi rasanya kalau dibentak gitu, aduh sakit luar biasa ya. Gara-gara dibentak aja, gara-gara intonasi suara aja sebetulnya, bukan gara-gara salah mencet odol, bukan ya. Banyak yang jawab 2, ada yang jawab 1. Rasanya kurang diperhatikan. Oke, terima kasih buat responnya, Bu Ibu. Coba kombinasikan jawaban Anda ABCD dengan 1, 2, 3. Pikirkan dengan baik, jangan terburu-buru. Menurut Anda worth it nggak sih Anda berseteru cuman gara-gara itu? Nggak terlalu signifikan sebetulnya. Nah makanya kita sama-sama lihat ya. Darting Bu dibentak katanya gitu ya. Emang iya sih ya, yang satu ngegas gue udah baik-baik, dia ngegas lagi sih, gak tahan gitu ya. Tapi kita belajar ya sama-sama. 3 penyebab itu apa aja tuh? Yang pertama, merasa tidak diperhatikan. Yang kedua, aduh dibentak suaranya kenceng banget, nyaring suaranya. Atau yang ketiga, opini kita berbeda. Jadi saya ambil 3 kata kunci ya. Perhatian, nyaring, opini. Amazingly, 3 kata kunci itu adalah arti atau definisi dari berseru. Semalam waktu saya persiapkan ini lebih dalam lagi, ini dapatnya semalam. Berseru, itu kalau saya lihat dari lecture.id ya, artinya adalah yang pertama, memanggil atau menarik perhatian. Mereka berseru di ujung-ujung jalan untuk menarik perhatian, gitu ya contoh kalimatnya. Kedua, berkata atau bersuara nyaring. Maka aku berseru, kan gitu. Yang ketiga, mengajak atau menganjurkan seopini. Kami menyerukan agar setiap orang melakukan social distancing. Itu menyerukan juga. Jadi arti berseru itu ada 3. Masalahnya di perhatian, di nyaring suaranya, dan harusnya seopini. Bukankah itu yang menjadi alasan utama kita berseteru? Bayangkan makna yang harusnya begitu baik, makna atau arti yang harusnya begitu luar biasa, tapi salah penggunaan, kelebihan T dan E, jadinya berseteru. Coba perhatikan di tanda panah yang sebelah sini, ya, berseru, dan yang di sebelah sini berseteru. Jadi saya cuma nambahin T-nya aja, itu maknanya udah berbeda. Mestinya berseru tuh sifatnya positif, tapi karena ada feeling amigdala tadi overuse dalam kesesakan, yang positif maknanya berubah hasilnya menjadi hal yang negatif. Nah ibu-ibu, saya dulu sempat sekolah di Belanda. Kalau T, ini ada Ibu Tirsa nggak nih di sini ya, bantuin saya ya. T itu bahasa Belandanya terlalu. Makanya ada satu kata berkata begini, water is not good. Apa yang terlalu itu nggak baik, gitu ya. T itu artinya yang terlalu, oke? Nah, coba bayangkan dari berseru yang terlalu menuntut perhatian, maaf, itu tidak baik. Yang terlalu menuntut perhatian itu penyebab perseteruan. Lagi ya. Yang terlalu ngegas intonasi suaranya itu penyebab perseteruan. Tadinya sebetulnya maknanya positif. Yang terlalu memaksakan opini kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga yang di rumah aja, itu tidak baik. Water is not good. Apa yang terlalu itu tidak baik. Makanya di dalam slide saya selanjutnya saya tuliskan definisinya di atas. Mendingan kita baca keras-keras ya, walaupun saya nggak dengar Anda, tapi kita aktif supaya kita nggak ngantuk ya. Kita baca ya sama-sama ya. Itulah sebabnya orang yang masuk dalam kategori berseteru umumnya terjadi karena perlu perhatian dan terjadi dengan suara nyaring. Suara nyaring tuh sulit jaga mulut, padahal ini tahun P ya. Kalaupun mulutnya terjaga, jempolnya itu rame luar biasa di sosial media. Jadi jaga mulut dan jaga jempol dengan tujuan menganjurkan pihak lain sepakat dengan opininya. Jadi Anda ngerti ya kenapa kata berseru dengan kata berseteru mirip tapi punya makna yang bertolak belakang, tapi diawalinya dari berseru yang terlalu. Harapan yang berlebihan, ya, ekspektasi yang berlebihan. Oke,
Sekarang kita buka ya arti dari berseteru. Karena tadi sudah dibukakan arti dari berseru kan nggak imbang kalau nggak dibukakan yang berseteru ya. Saya pakai warna biru ya supaya kelihatan. Berseteru itu saya ngambilnya nggak dari lecture ID ya. Saya mengambilnya dari artikata.com dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tuh demen nyari definisi ibu-ibu. Karena dengan demikian kita nggak salah arah ya. Bagaimana dengan arti dari berseteru di dalam arti kata maupun KBBI? Yang pertama, tadi disconnect. Artinya adalah bermusuhan dengan seseorang. Ya, yang kedua, artinya bertikai, bertengkar, bentrok. Yang ketiga, berburuk sangka atau dengki. Bayangin tuh masuk semua tuh yang jelek-jelek ya. Tetapi saya mau sama-sama untuk kita tidak hanya melihat dari point by point. Mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ya. Saya doa sama Tuhan, esensi dari berseru dan berseteru. Apa sih di dalam pandangan Tuhan tentang berseteru ini? Dan saya menemukan dua kata kunci yang merupakan jawaban dari segalanya. Ibu-ibu, Alkitab kita itu luar biasa powerful. Dia menolong kita mengerti bukan dari definisi yang tadi. Saya bukakan ya. Di dalam Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Alkitab menyimpulkan arti dari perseteruan yang adalah tembok pemisah. Baca ya. Sama-sama Efesus 2 ayat 14. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Alkitab tuh jelas banget. Perseteruan itu ibarat tembok pemisah. Udah itu aja. Ibu-ibu bayangkan dong, kalau ada tembok pemisah di masa karantina ini, ada tembok pemisah di rumah kita. Berkali-kali kita bangun tembok pemisah itu. Tadi kan ada yang sudah jujur ya, ada yang lebih dari 5 kali, ada yang lebih dari 2 kali, ada yang nggak pernah tentunya, puji Tuhan ya. Tapi saya mau katakan berseteru atau perseteruan adalah tembok pemisah. Ngeri ya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita dia adalah kedengkian, gak gitu dulu. Dia adalah buruk sangka, gak gitu dulu. Udah langsung, dua kata ini langsung nancep. Perseteruan adalah tembok pemisah, titik. Sekarang saya bukakan tembok pemisah ya. Saya harus touch screen saya dulu. Waktu kita buka tembok pemisah, gambarnya, kenapa saya mempergunakan visual walaupun buat saya agak sulit membuatnya karena harus di mirroring, oke? Tembok pemisah tuh gambarnya sama seperti ini. Tembok pemisah itu tolong jangan ditambahin bumbu lagi. Physical distancing aja udah gak enak rasanya. Terpisah dari Anda, khotbah dengan cara melalui IG Live ini untuk saya gak nyaman. Walaupun saya tetap mengucap syukur, akhirnya kita bisa ketemu. Kan lebih enak kita bisa kumpul sama-sama ya. Gak salaman aja udah gak enak rasanya sekarang. Pelukan yang dulu itu kadang-kadang cuman selewat aja, sekarang begitu berharga. Kalau kita sudah dibatasi dengan social distancing, kita sudah dibatasi dengan physical distancing, tolong dong jangan bangun tembok pemisah lagi di rumah. Itu namanya relationship distancing. Tolong jangan ditambah lagi kesesakan ini dengan relationship distancing. Coba bayangkan, kalau relationship distancing ini terjadi, tembok pemisah ini terjadi antara suami dan istri di dalam satu rumah. Mau gak mau Anda gak bisa kemana-mana. Anda dan saya sedang di rumah saja. Gimana kalau ada tembok pemisah antara suami dan istri di rumah? Gimana rasanya ada tembok pemisah orang tua dan anak di rumah? Gimana ada tembok pemisah kakak dan adik di rumah? Gimana ada tembok pemisah mungkin mertua dengan menantu yang masih satu rumah? Bagaimana rasanya ada tembok pemisah antara leader dan pengerja kalau di gereja? Maaf ya, saya harus sampaikan ini. Bagaimana kalau ada tembok pemisah antara leader dengan leader hanya karena denominasinya berbeda? Ini loh yang terjadi sekarang. Gara-gara denominasinya berbeda jadi saling serang. Bapak Ibu, mari hati-hati. Di dalam kesesakan ini gak ada yang mau situasinya.
Tetapi kalau sampai ini terjadi, tolong beresin respon kita menjadi lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat dalam slide berikutnya ya. Saya mau interaksi lagi ya. Pokoknya sering-sering interaksi lah, karena saya sedang mengusahakan gimana caranya walaupun kita terbatas tetapi kita mau interaksi kita maksimal. Jadi saya sedang scroll untuk minta Anda boleh respon ya. Saya tanya lagi ya. Menurut Anda nih, apa jadinya jika tembok pemisah terbangun di saat di rumah aja? Menurut Anda gimana? Ini lagi masa karantina nih, hari ke-50 nih ya, kita ya. Terus kita bangun tembok. Menurut Anda, ayo jawab sama-sama ya secara aktif, A, B, C, atau D. Kalau tembok pemisah itu kita bangun di rumah di masa karantina yang hari ke-50 nih, menurut Anda apa sih yang terjadi? A, waduh, perang itu tiap saat ya. Atau yang B, aduh jadi merembet ke hal-hal lain, saya juga bingung gara-gara apa, tapi kayaknya semua salah. Begitu dia salah, kalau nggak minta maaf, apapun juga tindakan setelahnya akan jadi salah. Itu namanya merembet kemana-mana. Atau yang C, mengambil keputusan permanen di situasi sementara. Ini yang parah nih ya. Jadi Anda dalam situasi pandemik yang sifatnya sementara ngambil keputusan yang gini, emang kita udah nggak cocok, ya emang dia nggak sayang sama saya, ya emang saya salah terus. Itu adalah keputusan permanen di tempat Anda mengalami kejadian sementara. Itu nggak boleh terjadi. Atau yang D, sekalian masa bodoh, terserah aja deh lo mau ngapain gitu ya. Nah, kalau terjadi tembok pemisah dari A, B, C, sama D, apa sih yang terjadi menurut Anda? Ini banyak yang jawabnya B ya, merembet ke hal lain ya. Emang luar biasa ya ibu-ibu ya, suka nyamber ya, kayak sumbu aja ya. Orang masalahnya cuma satu tapi nyamber kemana-mana. Apalagi kalau nggak minta maaf sampai malam, aduh nyamber ke urusan yang lain ya. Tahan jawaban Anda yang B, yang C, yang D, yang A gitu ya. Tahan ya. Anda sudah tahu jawaban Anda. Sekarang saya masukkan pertanyaan yang kedua. Dari jawaban Anda, dari pilihan Anda A, B, C, dan D tadi ya. A, B, C, dan D tadi ya. Menurut Anda hal tersebut berarti satu, hidup menurut kedagingan, keinginan daging ya. Atau dua, menurut Anda itu hidup menurut keinginan roh. Ayo, satu apa dua? Saya tungguin. Ayo, menurut Anda tadi yang A, B, C, D sudah selesai ya. Sekarang lalu dari pilihan A, B, C, D yang tadi Anda ketik, menurut Anda apakah hal tersebut berarti hidup menurut keinginan daging? Satu. Atau menurut Anda yang model tadi tuh, yang model ngerembet ke hal-hal lain itu, menurut Anda itu keinginan roh? Ayo, yang mana? Menurut Anda perang setiap saat itu keinginan daging apa roh? Menurut Anda sifat masa bodoh itu keinginan daging apa roh? Menurut Anda mengambil keputusan permanen di dalam situasi sementara itu keinginan daging apa roh? Ya. Aduh, ini jawabannya satu. Sepakat ya bahwa itu semua, kalau terjadi tembok pemisah, itu semua adalah hidup menurut keinginan daging. Sama, saya setuju dan ngaku. Berarti ibu-ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Di dalam masa kesesakan, kita terlalu banyak entertain keinginan daging. Come on. No wonder kita ada dalam perseteruan. Itu daging dikasih makan terus keinginannya. Rohnya terabaikan, karena apa yang dikasih makan lebih banyak, dia akan lebih menguasai. Makanya dalam slide saya berikutnya, saya suka gambar ini. Buat saya, picture speaks 1,000 words. Tembok pemisah. Anda tahu nggak, penyebab utama terbangunnya tembok pemisah adalah bukan karena orang itu memaksakan opini. Tahu nggak karena apa? Karena sudah terpisah antara keinginan daging dengan keinginan roh di dalam Anda dan saya. Ngaku sama Tuhan. Sorry, saya harus ngomong ini. Buat apa sih kita belajar firman Tuhan kalau kita nggak jadi lebih baik? Ibu-ibu dengar dengan baik. Tidak pernah ada konflik yang disebabkan oleh satu orang. Impossible. Saya belajar dan saya memfasilitasi tentang konflik kalau di marketplace. Ini kalimat sederhananya.
konflik hanya terjadi kalau ada 2 biang kerok minimal. Maaf kalimat saya menggunakan kata biang kerok. Kalau tidak ada satu orang lagi yang meresponi kejadian tersebut, konflik nggak terjadi, ibu-ibu. Kalau Anda sendiri kesel, nggak terjadi itu perseteruan. Tapi minimal mesti ada satu kesel, satu meresponi. Jadi 2 biang keroknya. Saya mau kasih statement ke Anda, kalau terjadi perseteruan bukan salah suami Anda, bukan salah anak Anda, mertua Anda, mantu Anda. Salah dua-duanya. Tidak ada yang bisa bilang salah satu lebih benar. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke 16-17, tapi saya mau baca dulu Roma 8 ayat 5 sampai 8. 5 sampai 8 dulu ya. Mudah-mudahan ini kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan tolong bantu pakai Alkitab Anda aja ya. Saya bacakan ya ayat yang kelima, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Serem. Tetapi keinginan roh adalah yang ketujuh ya. Sebab keinginan daging adalah dengan jelas perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang kedelapan ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ngeri, saya nggak perlu menerjemahkan lagi karena eksplisit tertulis di dalam firman Tuhan. Nah ini baru kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kalau ibu-ibu nanti setelah ini ekstra ada waktu, tolong dibaca satu perikop full ya. Tapi kalau di dalam sesi ini kayaknya kalau satu perikop full nggak keburu waktunya ya. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang itu pilihannya. Ini lihat ya, yang saya highlight warna kuning tuh, aduh keren banget, wejangan dari Tuhan buat kita. Ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dikasih strip 2. Karena keduanya bertentangan, dikasih strip 2 lagi, itu berarti jelas itu. Gara-gara dua-duanya bertentangan, sama seperti gambar saya tadi, berseru dan berseteru, bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya tidak baca satu-satu, tapi kalau ibu-ibu melihat di dalam screen-nya saya, itu ada. Kalau Anda melihat dalam screen saya, sorry tadi pause, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berpadanan ada tembok yang dibangun itu, batu batanya, dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Ada 15 perbuatan daging berlawanan versus 9 buah roh. Kalah Bapak Ibu. Jumlahnya lebih banyak. Makanya yang Anda dahulukan adalah ada buah roh yang terjadi, yang keluar dari kehidupan Anda. Sorry ya, nggak mungkin orang punya kasih tapi dia penuh dengan iri hati. Nggak mungkin. Ini dua nih memang bertentangan kata firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan selama masa kesesakan ini lebih ke arah 15 perbuatan daging kah? Atau lebih menunjukkan 9 buah roh dalam kehidupan kita? Nah nanti saya berikan screenshotnya supaya kita nggak perlu membaca satu persatu, tapi Anda sudah catat dulu, nanti baca setelah ini ya. Karena waktunya saya mau lanjutkan untuk hal yang lain, sebab Instagram Live hanya 1 jam. Makanya Sir Isaac Newton, dia bilang begini, we build too many walls and not enough bridges. Emang tahu nggak sih, kita tuh kebanyakan bangun tembok. Kita tuh keseringan bangun tembok pemisah, lihat gambarnya. Kita tuh nggak ada waktu buat membangun jembatan. Jembatan adalah menghubungkan perbedaan. Dari satu sisi A ke sisi B itu perbedaan. Dengan membangun jembatan Anda terhubung. Tapi kalau Anda bangun tembok, dua hal yang berbeda makin terpisah luar biasa. Sir Isaac Newton bilang begini. Coba Anda perhatikan gambarnya ya. Saya touch lagi screen saya. Kalau Anda perhatikan gambarnya, tembok itu dibangunnya dengan batu bata. Perhatikan tangan saya. Itu ada kesalahan masa lalu ditambah dengan bumbu nomor 2, itu tidak bisa jadi kesalahan yang pertama dengan masa lalu yang dibumbui dibangun lagi di atasnya, kesalahannya dibangun lagi. Orang kalau membangun bata ya tidak pernah numpuk seperti ini ke atas,
dia selalu dibangun di antara dua sisi. Satu bata dengan bata kedua, bata ketiga tidak ditaruh di atasnya tapi di antaranya. Selama Anda tidak bisa melupakan kesalahan yang lalu, selama Anda nggak bisa melupakan, apa ya, ini kayaknya Tuhan tuh bicara jelas sama saya. Semua kesalahan lalu tuh kamu simpen. Ternyata hatinya tuh belum beres. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar firman Tuhan, kehidupan. Kalau kita tuh pile up ya, terus menerus inget-inget kesalahannya, ditambahin bumbunya, itu jadinya tuh tembok luar biasa. Terhubung antara satu kesalahan dengan kesalahan lain, ditaruh semen lagi, dibumbuin lagi. Mulailah terjadi yang namanya kesimpulan tidak berguna atau stereotip. Kita mulai melabel orang tersebut emang dasar gak perhatian. Kita mulai melabel orang tersebut emang dasar males, emang dasar gak ada kerjaannya, emang dasar. Kita jadi mulai melabel orang tersebut. Harusnya kita bangun jembatan. Bu-ibu lihat gambar saya di yang jembatan. Kenapa saya nangis tuh ya setiap kali saya dapat dari Tuhan rema tuh saya gak tahan. Gak tahan deh gini, Tuhan, Engkau tuh sayang banget sih sama kami, sehingga di masa karantina aja kami masih dibenerin sama Tuhan. Itu yang membuat saya tuh terharu. Oke, lanjut ya. Membangun jembatan itu memerlukan upaya, Bu Ibu ya. Jadi gak pernah tuh bangun jembatan dari satu sisi. Tolong perhatikan, jembatan yang digambar itu tidak mungkin dibangun dari satu sisi sampai akhir tuh impossible. Dia harus ada kerjasama dari dua titik. Satu titik membangun sampai tengah, satu titik membangun sampai tengah, sehingga dia bertemu. Beda sama tembok pemisah. Artinya ada upaya. Saya tulis di situ membangun jembatan memerlukan upaya dari kedua belah pihak. Mari kita sama-sama belajar ya. Jadi solusi kalau terjadi perseteruan, saya cuma ambil 2 saja. Tapi tadi memang kita belajar tentang berseteru dan berseru cukup panjang. Solusi yang pertama, oke, saya kasih di situ nomor 1. Solusi yang pertama selalu dibangun dari titik yang bertolak belakang dalam ketidaksamaan perbedaan sudut dan cara pandang. Dari titik A sudut dan cara pandangnya beda sama dari titik B sudut dan cara pandangnya itu beda banget. Tetapi ada satu tujuan. Tujuan orang dari titik berbeda berupaya bayar harga adalah supaya diselesaikan pelaksanaannya. Gak pernah ada orang yang bangun jembatan dari titik B mulai, titik A mulai, terus kemudian dia berseteru, udah selesai. Ngapain? Ini gak akan jambung jadinya. Jadi kuncinya yang saya highlight berwarna kuning adalah untuk diselesaikan pelaksanaannya. Itulah yang disebut pelayanan kasih. Ibu-ibu, pelayanan kasih bukan bagi-bagi masker dan makanan di luar sana sementara di dalam rumah berseteru. Pelayanan kasih yang sesungguhnya adalah dimulai dari dalam rumah. Anda gak bisa jadi pemberi dan penuh dengan kasih di luar sana untuk tontonan orang sementara di rumah Anda kapal pecah. Anda gak bisa kasih banyak makanan di luar sana menandakan Anda penuh kasih dengan orang-orang yang berkekurangan, tapi di rumah Anda berseteru. It doesn't make sense. Pelayanan kasih harus dimulai dari rumah. Mari kita lihat ayatnya ya. Pokoknya pelayanan kasih itu ada di dalam perikop 2 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 13. Di situ jelas ditulis pelayanan kasih kok judulnya. Dan sekarang kita lihat ya, harus diselesaikan pelaksanaannya. Mau titiknya berbeda, mau kita nggak sama dengan dia, pokoknya harus selesai tujuannya. Kita baca ayat yang ke-11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 13. Sebab kamu dibebani, makanya jadi sesak. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saya kasih gambar
2 cangkir to become one. Emang beda. Saya kasih tahu kabar gembira buat ibu-ibu. Anda memang beda dengan pasangan. Itulah sebabnya Tuhan mempersatukan kita. Gitu. Saya sama Frans beda banget. Personalitinya beda, tapi kita punya tujuan yang sama. Makanya waktu menikah itu, menikah harus dengan komitmen untuk tujuan bersama. Oke? Nah, sekarang solusi yang kedua dengan cepat ya. Solusi yang pertama tadi titiknya beda-beda, tapi untuk diselesaikan pelaksanaannya. Sekarang solusi yang kedua. Tidak untuk lebih besar, tidak untuk lebih tinggi, tidak untuk lebih cepat, tapi supaya ada keseimbangan, gitu ya. Tadi kata firman Tuhan ya, supaya ada keseimbangan. Nah, artinya antara penilaian dan introspeksi itu harusnya seimbang. Artinya begini, nggak bisa satu titik B itu pengen lebih cepat, nggak bisa satu titik A pengen lebih cepat. Dan nggak bisa di antara 2 titik ini mau lebih lebar. Atau yang di sini, mau lebih kecil tapi mencong sedikit. Lama-lama jadinya nggak nyatu. Harusnya dia bersatu. Nah, makanya di slide saya yang terakhir, karena ini tinggal 1 menit remaining, nanti kita reconnect ya kalau sampai mati ya. Oke? Ada keseimbangan itu gambarnya adalah scale atau timbangan. Ada keseimbangan. Kalau Anda berani menilai orang lain atau pasangan Anda yang live ini di dalam story-nya, jadi bisa nyambung ya. Saya mundur sedikit di slide sebelumnya ya. Solusinya ada 2 ya. Solusi yang pertama adalah tolong sadari bahwa ini saya tunggu dulu deh ya, ada sebentar yang masih baru join. Oke. Masih nongkrong nih. Oke. Lanjut 1 jam lagi. Ibu Lina Hutagaul, Ibu Lina Darmawan, Jina Hutagaul disuruh 1 jam lagi. Udah masak belum? Mau buka puasa nih. Oke, lanjut ya. Jadi tadi di sharing saya yang keputus, itu kan solusinya cuma ada 2 sih. Hari ini kita belajar solusi yang pertama adalah pokoknya Anda sadar bahwa Anda berbeda dari titik dan cara pandang berbeda. Yang penting harus diselesaikan pelaksanaannya. Terus saya sudah kasih ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 13. Pelayanan kasih yang sesungguhnya itu mulainya dari rumah. Jadi jangan deh Anda repot-repot bagi-bagi masker di rumah, di luar rumah, tapi di dalam rumah Anda berseteru, nggak cocok banget ya. Lalu kemudian solusi yang kedua adalah waktu Anda bangun jembatan itu tolong diperbaiki penilaian kita. Tidak untuk lebih hebat, tidak untuk lebih keren, tidak untuk lebih cerdas, tidak untuk lebih powerful, tidak. Tapi kalau bangun jembatan tadi ya, titik A dan titik B ya, cara dan sudut pandangnya beda. Bayangin nih yang titik B nih ya, pengennya lebih lebar, lebih tinggi, nggak nyambung akhirnya. Ngapain efforts yang dibuat ini masing-masing tidak nyambung, nggak ada gunanya, you are wasting time. Bekerja samalah to become one. Nah, caranya supaya ada keseimbangan. Nah, saya tadi matinya waktu maksudnya mati dalam Instagram live-nya ini pada saat saya mengeluarkan slide ini. Maksudnya pengen ngejelasin kalau keseimbangan tuh bentuknya sama seperti alat timbang ya. Alat timbang tuh ada penilaian dan ada introspeksi. Jadi gini, kalau penilaian Anda berikan kepada pasangan itu harus. Tetapi tolong make sure sebelum Anda menilai, Anda introspeksi terlebih dahulu supaya ada keseimbangan gitu. Jangan kebanyakan menilai orang lain tapi nggak pernah introspeksi diri, nggak nyambung sister ya, nyebelin jadinya. Nilain orang terus padahal sendiri itu banyak kekurangannya. Makanya di atas di Lukas 6 ayat 41 ya, kita baca ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Selumbar itu kecil loh, splinter, selumbar itu kalau di bahasa Inggrisnya. Cuman dari sedikit banget ya, seperti sebuah koma itu aja udah perhatiin kurangnya banyak banget. Tapi balok yang segede gitu di mata aja nggak kelihatan. Mazmur 26 ayat yang kedua.
Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Oke, itu yang harus kita lakukan untuk introspeksi diri. Kalau untuk penilaian, hati-hati ya, penilaian itu selalu ada pada saat kita itu terbersit dalam motivasi hati pingin membesarkan diri. Tidak pernah ada orang yang menilai orang lain itu lalu kemudian gak ada motivasi jeleknya. Ini dalam arti negatif ya, bukan penilaian positif ya. Makanya firman Tuhan dalam Ratapan 1 ayat 9b, saya tulis di sana, ya Tuhan lihatlah sengsaraku karena si seteru ngapain? Si seteru ngapain? Gak kedengeran, ayo ulang-ulang sendiri. Si seteru ngapain? Membesarkan dirinya. Jadi gak bisa ada keseimbangan kalau salah satu dari kita membesarkan diri, salah satu dari kita merasa masih ingat? Water is need food. Merasa terlalu ingin diperhatikan, merasa terlalu baik opininya, merasa terlalu keras intonasi suaranya. Semua yang dari berseru menjadi berseteru. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau lelah? Udah ya, 2 solusi aja. Sekarang pertanyaannya, iya sih Gina, tapi kan sekarang udah kejadian nih dan kita udah lelah, udah capek. Gimana caranya? Tenang, Anda bisa refill power. Kalau kita ada dalam situasi berseteru nih, terus lelah, capek gitu, tenang aja, Anda bisa refill powernya, isi ulang powernya. Di Mazmur 138 ayatnya yang ketiga ya, di atas wanita yang tangannya tengadah. 3, 2, 1 dengan keras. Yuk sama-sama 3, 2, 1. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ibu-ibu darling, sayang, dengar dengan baik ya. Lelah ya? Lelah berseteru. Dengar dengan baik. Minta sama Tuhan berseru, minta di refill, minta ditambah kekuatannya, minta di refill di dalam Mazmur 138 ayat 3. Jadi ya, dari berseru menjadi berseteru, kan Anda engap tuh. Udah berseteru kan pengap rasanya, terjadi tembok pemisah. Balikin lagi ke berseru. Waktu Anda berseru, Anda nambah lagi kekuatannya. Lalu kemudian di dalam dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 kita baca dengan keras ya. Tuhan ini seru juga internetnya ya. Ngeledek ya. Jadi saya diharapkan berseteru dengan internetnya tapi nggak mempan ya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18 kita baca ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi jangan cuma berseru doang kalau lagi butuh, ibu-ibu. Ntar udah sesek baru nyari Tuhan. Ntar udah bete baru nyari Tuhan. Tolong ya, Anda dan saya berseru dalam kesetiaan. Jadi jangan udah susah dulu baru nyari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tahu lagu ini? Ini ya, sama-sama anak saya lagi ada kelas, jadi dia nggak bisa main gitarnya lagi. Yuk, sama-sama tundukkan kepala ya. Bapak dalam surga, hamba selesai. Buat waktu ini aku bersyukur bahwa kami para wanita Allah yang di rumah saja masih bisa belajar firman Tuhan, masih bisa ditegur, masih bisa diperbaiki, masih bisa dikoreksi. Dan itu cukup bagi kami Tuhan, untuk kami hidup lebih benar dan lebih baik lagi, menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian ini sebagai doa kami dari hati, bahwa kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Mari naikkan pujian ini. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Namanya berdoa dia akan segera menghampiri dirimu.
percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh. Ini kami Tuhan, kami mau bangun kembali Tuhan untuk jembatan relationship kami dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, dengan membangun jembatan ini Tuhan, kami akan menuruti keinginan roh lebih daripada kami mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri di masa pandemik, di masa kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, kami bergantung harap kepada Tuhan. Bapak, aku berdoa walaupun kami berbeda tempat. Aku mengangkat tanganku berdoa melepaskan berkat untuk setiap wanita Allah yang online bersama-sama saat ini. Tuhan, aku percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat mereka yang sedang berseteru. Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang merestorasi hubungan mereka. Aku berdoa buat mereka yang ada dalam kesesakan, dalam kecemasan. Tuhan, kami tahu solusinya. Kami hanya perlu berseru kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah lelah, yang rasanya sudah tidak sanggup lagi. Aku berdoa minta refill power dalam Mazmur 138 terjadi dalam kehidupan mereka. Kami belajar dua hal Tuhan. Kami harus menyelesaikan dan kami juga harus punya keseimbangan. Tolong kami, ingatkan kami Tuhan dalam masa karantina kami yang kami belum tahu sampai kapan. Tapi sejak hari ini, sejak kami dengar firman-Mu, kami mau lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih berkenan di hadapan-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari sama-sama yuk jawab dengan iman-Mu. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, pas pur connection. Oke. Terima kasih ya buat ikut di dalam IG live ini, terutama juga ikut dalam connecting yang kedua. Bersyukur banget kita bisa berinteraksi. Sebelum kita tutup, kita mau tutup sekarang. Ibu Kalista, where are you? Bu Kalista, kita mau tutup sekarang. Atau kita mau buka pertanyaan beberapa? Boleh juga ya, kalau Anda yang belum sibuk untuk kegiatan lain. Yuk sama-sama saya taruh jam saya sini ya supaya bisa kontrol waktunya. Kalau sudah ngobrol sama ibu-ibu itu rasanya, lupa waktu ya. God bless you, diberkati nggak? Jelas nggak? Thank you Luskia ngikutin 2 kali ya, jadi harus connect lagi. Luskia, thank you, makasih juga sama-sama. Jelas nggak? Saya sudah janji nanti setelah ini saya share ya. Slide-nya satu-satu di dalam IG story-nya WOI GBI Intercon. Jadi nanti yang ketinggalan tadi atau yang ketutup sama chat yang berjalan nggak akan kehilangan catatan gitu ya. Boleh mau nanya, kalau mau nanya boleh. Saya juga sangat diberkati kok. Semoga jelas ya. Semoga jelas beda antara berseru dengan berseteru. Lalu kemudian ada 2 hal yang harus kita lakukan. Di jembatan itu jangan bangun tembok. Boleh? Ayo sama-sama ini. Saya nggak baca lagi dari atasnya, saya langsung baca yang paling bawah kalau ada yang mau nanya. Bu Kalista ketawa. Bu Susi jelas ya, puji Tuhan Bu Susi, sorry ya koneksinya, nanti akan di live share-nya akan saya share lagi, dan kalau nggak salah nanti akan masuk di YouTube-nya WOI GBI Intercon nanti oleh Ibu Kalista ya. Thanks juga, sama-sama, terima
Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima Kalista ya. Thanks juga, sama-sama. Terima